Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Jadi cara menghitung fungsi penawaran. Kalau di video sebelumnya kita membahas fungsi permintaan, nah kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung fungsi penawaran atau supply, atau kita simbolkan di sini adalah S. Fungsi penawaran itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara QS atau jumlah barang yang ditawarkan dengan fungsi harga atau price. Jadi ini, kalau kita uraikan dari rumusnya, maka rumus dari permintaan penawaran itu adalah QS sama dengan A plus BP atau QS sama dengan min A plus BP. Jadi di sini untuk konstantanya, karena A itu adalah konstanta, baik positif maupun negatif itu tidak jadi masalah. Nah, yang harus kalian lihat di sini nilai dari koefisiennya harus positif di sini. Kalau kemarin di permintaan nilai koefisien itu harus negatif, kalau di sini sekarang harus positif karena ini mutlak. Ini nilai mutlak. Nilainya harus positif. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum penawaran. Jika P naik atau harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Tetapi jika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Sehingga sifatnya ini positif. Seperti itu. Jadi kenapa harus positif? Karena sesuai dengan hubungan antara harga barang dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Sama untuk mencari fungsi penawaran, ada rumus kedua. Kita andaikan ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua ini kita akan mencari fungsi penawaran. Rumusnya sama seperti fungsi permintaan, cuma dibedakan di sini Q-nya adalah jumlah yang ditawarkan. Jadi untuk mencari fungsi penawaran, rumusnya adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Ini sama rumusnya seperti mencari fungsi permintaan. Nah, ini juga untuk mencari fungsi penawaran sama seperti minggu lalu. Seperti itu. Oke, di sini ada contoh soal untuk menghitung fungsi penawaran. Di contoh soalnya, pada saat harga barang Rp50, jumlah penawaran 20 unit. Pada saat harga barangnya Rp60 naik, maka jumlah penawaran juga naik menjadi 25 unit. Di sini kalian akan menentukan satu fungsi penawaran dan dua gambarkan grafiknya atau kurvanya. Jadi kita akan mulai, karena ini soal cerita, berarti kita mulai dari diketahui terlebih dahulu. Diketahui pada saat harga itu kemarin simbolnya adalah P. Berarti di sini adalah P1 sama dengan Rp50. Jumlah penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan, kita simbolnya di sini Q1, maka jumlahnya adalah 20. Kemudian pada saat harga barangnya naik menjadi 60, berarti di sini adalah P2 menjadi 60. Dan jumlah penawarannya berarti ini Q2 sebanyak 25 unit. Yang ditanyakan yang pertama adalah fungsi penawarannya atau QS-nya.
kedua adalah kurvanya. Oke, kita mulai. Yang pertama dulu, kita akan mencari fungsi penawaran. Tadi rumusnya untuk mencari fungsi adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Kita tinggal substitusikan di sini. P min P1-nya adalah 50, P2-nya di sini 60 dikurangi P1-nya 50 sama dengan Q min Q1-nya di sini 20, Q2-nya 25 dikurangi Q1-nya 20. Kalau sudah seperti ini kita tinggal disederhanakan. Ini yang di atas tetap P min 50 dibagi 60 dikurangi 50 itu 10. Kemudian Q min 20, ini kita sederhanakan, 25 dikurangi 20 hasilnya 5. Oke, kalau sudah seperti ini kemarin tinggal dikali silang. Berarti ini 5 dikali P min 50, ini dalam kurung karena perkalian, sama dengan 10 dikali Q min 20. Kalau sudah, kita tinggal kalikan, kita naik ke atas. 5 dikali P berarti 5P. 5 dikali 50 berarti negatif. 5 dikali negatif 50 berarti negatif 250 sama dengan 10 dikali Q berarti 10Q. 10 dikali negatif 20 berarti negatif 200. Seperti ini. Kita sederhanakan, kita cari dulu P-nya. Berarti 5P sama dengan ini tetap 10Q min 200. Ini kita pindah ruaskan. Kalau pindah ruas tadinya negatif, ini jadi positif. Jadi ditambah 250. Berarti 5P sama dengan 10Q min 200 ditambah 250 itu berarti positif. Positif 50. Kemudian kita sederhanakan, P sama dengan 10Q ditambah 50 dibagi 5 dari sini. Oke, kita sederhanakan lagi, P sama dengan 10 dibagi 5 itu adalah 2. Berarti 2Q ditambah 50 dibagi 5 berarti itu 10. Ini baru fungsi P. Kita akan mencari fungsi Q-nya. Kita pindah ruaskan, tadinya positif ini jadi negatif. Berarti min 2Q sama dengan ini tetap 10. Kita pindah ruaskan, positif jadi negatif min P. Kemudian karena kita ingin mencari Q-nya positif, ini akan berpengaruh juga karena di sini negatif. Berarti yang tadinya positif ini akan menjadi negatif. Yang tadinya ini negatif berarti akan jadi positif. Dibagi 2 seperti itu. Kemudian Q sama dengan 10 dibagi 2 berarti negatif 5 ditambah 1. Nah di sini P-nya nilainya 1, berarti 1 dibagi 2 itu adalah 0,5P. Berarti fungsi penawarannya adalah min 5 ditambah 0,5P. Selanjutnya kita akan mencari kurvanya. Tadi sudah menemukan fungsi penawarannya, yaitu QS sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Sama seperti mencari fungsi permintaan, di sini kita akan mencari fungsi penawaran itu dengan pemisahan. Pemisahan yang pertama jika QS-nya sama dengan 0, berarti kita tinggal substitusi ke fungsinya. Berarti QS sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Kita masukkan, ini 0 sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Karena kita akan mencari P, kita pindah ruaskan. Yang tadinya positif berarti jadi negatif. Min 0,5P sama dengan ini tetap min 5. Karena ini 0, gak mungkin kan? Tetap aja min 5. Berarti kalau kita ingin positifkan ini, berarti dua-duanya akan positif.
tadinya negatif, ini akan jadi positif. Berarti 5 dibagi 0,5. Berarti P sama dengan 5 dibagi 0,5 atau 5 dibagi 1/2 itu sama saja 5 dikali 2/1. Jadi hasilnya adalah 10. Kemudian pemisalan yang kedua, jika P-nya yang sama dengan 0 di sini. Kalau P-nya sama dengan 0, kita tinggal substitusi juga. QE sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Berarti min 5 ditambah 0,5, P-nya adalah 0. Berarti 0,5 dikali 0 itu hasilnya 0. Berarti tinggal sisanya min 5. Seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal bikin kurvanya. Ini titik ordinatnya 0, sumbu Y-nya ini untuk P, dan sumbu X-nya ini untuk I. Karena di sini P-nya 10, berarti positif. Di sini 10. Kemudian Q-nya negatif 5, berarti kalau negatif ada di sebelah kiri ya. Berarti di sini negatif 5. Kalau sudah, kita tinggal tarik. Ini adalah kurva supply atau kurva penawaran. Jadi dia akan naik. Kenapa naik? Karena sesuai dengan sifatnya bahwa fungsi penawaran atau kurva penawaran akan bersifat positif. Selanjutnya, jika kalian menemukan soal seperti ini, jadi diketahui fungsi penawarannya, kemudian diketahui juga P-nya, berarti yang akan ditanyakan di sini adalah Q-nya. Jadi berapa Q-nya? Atau nanti sebaliknya, mungkin yang diketahui Q, yang ditanyakan adalah P. Karena di sini berhubung P-nya yang diketahui, berarti kita akan mencari Q. Sama seperti yang video sebelumnya, untuk mencari Q, kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya. Berarti QE sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Berarti min 5 ditambah 0,5, P-nya adalah 80. Ini min 5 ditambah 0,5 dikali 80 atau setengah dikali 80. Berarti hasilnya adalah 40. Min 5 ditambah 40 berarti hasilnya adalah positif 35. Seperti itu. Berarti QX-nya adalah 35. Pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan, Ibu sampaikan, kalian bisa memahaminya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.